sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Balik lagi di channel ini, channel Juni Pamba. Baik, seperti biasa, aku akan ajak kalian ngobrol tentang banyak hal. Tapi di video ini, sesuai janji saya sebelumnya, di hari Senin, bahwa aku akan membahas tentang UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat orang lain juga, jangan lupa like, subscribe, comment, and share buat mereka ya. UTBK, ujian tulis berbasis komputer, pasti udah familiar banget nih anak-anak milenial. UTBK ini bisa diikuti oleh anak-anak yang udah lulus atau siswa-siswi yang udah lulus dari jenjang SMA, SMK maupun MA selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau UTBK itu diselenggarakan tahun 2020, yang bisa ikut adalah siswa yang lulus di tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Misalnya pada saat mereka ujian akhir nasional, mereka dinyatakan belum lulus, kemudian mereka ambil paket C, terus lulus, itu tetap diperbolehkan untuk mengikuti UTBK. Dan paket C juga dibatasi 3 tahun terakhir, tahun 2018, 2019, dan juga 2020. UTBK ini hanya bisa diikuti selama 1 kali, dan kalian harus milih, kalian mau ikut UTBK apa? UTBK Saintek, UTBK Soshum, atau UTBK campuran. Pertama banget ketika kalian mau daftar UTBK adalah kalian harus daftar dulu di portal.ltmpt.ac.id. Di situ nanti kalian mendaftar menggunakan NPSN dan juga NISN serta tanggal lahir untuk mendapatkan akun kamu. Setelah kamu dapat username dan juga password kamu yang udah kamu buat, nanti kamu login lagi di website yang sama. Setelah login, kamu akan disuruh memverifikasi dan memvalidasi biodata kamu. Di situ nanti kamu harus melengkapi biodata kamu, termasuk pas foto terbaru kamu yang berwarna. Oke, setelah itu baru kamu masuk ke menu pendaftaran UTBK. Di situ kamu milihlah jenis tes UTBK apa yang mau kamu ikutin. Kenapa sih kita udah harus menentukan itu dari awal sebelum kita memilih jenis UTBK gitu? Karena nanti skor UTBK itu akan digunakan untuk melaju ke SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang perlu diperhatikan sebelum kamu melalui tahap ini adalah kamu harus tahu dulu nanti ketika kamu mau ikut SBMPTN, kamu mau ambil jurusan apa? Apakah jurusan yang kamu ambil itu adalah rumpun Soshum atau rumpun Saintek? Kalau misalnya ketika kamu memilih jurusan yang Soshum, maka kamu ambilnya ya berarti UTBK Soshum. Kalau misalnya meskipun kamu jurusan IPA ya di SMA, nggak masalah. Begitu sebaliknya, kalau misalnya kamu jurusan IPS, tapi ketika kamu kuliah nanti kamu mau ambil jurusan Saintek, maka yang kamu ambil adalah UTBK Saintek. Kecuali ketika kamu masih bingung nih, nanti kamu mau ambil jurusan yang rumpunnya Soshum atau Saintek, lebih baik kalian ambil yang UTBK campuran aja gitu. Karena nanti skor UTBK itu akan digunakan untuk pendaftaran SBMPTN dan juga pendaftaran seleksi mandiri. Setelah kalian memilih jenis tes UTBK-nya apa, terus sesinya kapan, dan juga lokasinya mau di mana, nanti kalian langsung mendapatkan slip pembayaran ke bank-bank tertentu yang sudah ditentukan oleh LTMPT. Barulah nanti kalian membayar. Kalau nggak salah itu, kalau UTBK Saintek sama Soshum itu biayanya sekitar 200.000 per orang. Kalau misalnya kalian mau ikut UTBK campuran, berarti biayanya adalah 300.000 per orang. Udah finish semua, kalau udah selesai semua, kalian balik lagi ke lamannya tadi, terus klik pendaftaran, klik menu pendaftaran, kalian cetaklah kartu peserta kalian untuk syarat masuk nanti ketika kalian mau tes di perguruan tinggi negeri tempat kalian tes UTBK. Habis itu kalian masih harus nunggu pengumuman kapan sesi kamu tes, di mana kamu tes, dan hari tanggal berapa kamu tes. Oke, setelah
nanti udah keluar pengumumannya, kalian tes di lokasi yang udah ditentukan. Dan tesnya itu terdiri dari 2 jenis, tes potensi skolastik dan juga tes kompetensi. Kalau tes potensi skolastik itu mengukur tingkat pemahaman kamu, terus kemampuan penalaran dan juga tentang pengetahuan umum gitu. Tapi kalau tes kompetensi akademik itu udah mengacu ke jenis UTBK yang kamu ambil. Kalau jenis UTBK-nya Soshum berarti di TKA atau tes kompetensi akademiknya tadi terdiri dari matematika Soshum, geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Kalau UTBK-nya Saintek berarti matematika Saintek, fisika, kimia, dan juga biologi. Kalau campuran berarti ada materi ujian TPS dan juga TKA Soshum serta TKA Saintek. Kalau udah, nanti kalian mengerjakan soal sebanyak 100 soal, katanya 100 soal, dan durasi waktunya hanya 90 menit dengan soal-soal yang levelnya udah high order thinking skill, yang udah sangat susah banget. Udah bukan kayak ujian akhir nasional lagi, tapi jauh di atas itu. BK ini memang menjadi momok bagi siswa-siswa yang habis lulus SMA tapi mereka pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, dan banyak banget juga saingannya, skornya juga udah mulai tinggi-tinggi. Oh ya, kalian udah tahu belum skor UTBK atau passing grade UTBK? Belum ya? Kalau belum, nih di sini ada nilai rata-rata UTBK di tahun 2019 yang udah dilaksanakan oleh LTMPT, dan aku juga punya beberapa passing grade UTBK yang udah pernah keterima di universitas-universitas di tahun 2019. Aku dapat file ini dari salah seorang siswa di sekolah yang ada di Jawa Tengah, dan dia nge-share ini untuk kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Di situ udah ada keterangannya, mana jurusan apa, kemudian universitas apa, passing grade-nya berapa. Minimal kalian jadi tahu nih, nanti kalau kalian mau masuk ke jurusan itu dan universitas yang itu yang kalian maksud, nanti kalian bisa push diri kamu buat melebihi atau bolehlah pas sama passing grade yang udah aku share untuk kalian semua. Kalau kalian udah melakukan tes UTBK, nanti kalian dapat skornya dari LTMPT juga. Setelah kalian dapat skor, barulah nanti kalian boleh mengikuti SBMPTN. Bagaimana teknisnya? Teknisnya sama, melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Di situ nanti kalian disuruh mendaftar maksimal 2 jurusan dan 2 perguruan tinggi negeri. Jadi kalian cuman bisa milih 1 PTN 2 jurusan atau 2 PTN 1 jurusan 1 jurusan gitu. Paham ya? Kalau misalnya skor UTBK kalian itu melebihi passing grade 2 jurusan yang kalian daftar, berarti yang keterima ya yang pertama, pilihan pertama kamu. Kalau misalnya pilihan pertama passing grade-nya tidak memenuhi, di pilihan kedua bisa memenuhi, berarti masih bisa masuk ke pilihan yang kedua gitu ya. Kalau misalnya nggak keterima dua-duanya atau nggak lolos dua-duanya, kalian masih bisa menggunakan skor UTBK itu untuk mengikuti tes seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri yang udah kamu daftar nanti. Kalau menurut aku, kalian mau masuk kuliah lewat jalur manapun ya, mau itu SNMPTN, mau itu SBMPTN, mau itu seleksi mandiri, bagi aku sama aja karena kesempatannya sama gitu. Cuman ada jalur yang lebih mudah, yaitu SNMPTN tadi, cuman menggunakan nilai rapot. Hanya saja banyak kan dari anak-anak SMA yang kadang dari kelas 10 aja mereka lebih sering main-main, tobatan asuhannya nanti kelas 12 ya kan. Makanya kalau kalian emang udah niat pengen kuliah, saran aku mending ambil jalur yang SNMPTN aja, mulai belajar dengan tekun dari kelas 10 sampai nanti semester 5. Karena semakin
semakin tahun semakin hebat persaingan kamu, semakin tahun semakin tinggi juga passing grade UTBK-nya. Jadi kalau ada jalur yang lebih mudah, kenapa tidak ambil yang mudah saja ya. Yang jelas aku doain kalian semua, mudah-mudahan kalian sukses yang sedang berjuang membahagiakan orang tuanya dengan cara masuk ke perguruan tinggi negeri favorit kalian. Aku doain kalian sukses, skor UTBK-nya tinggi, jadi kalian bisa masuk ke jurusan favorit kalian dan perguruan tinggi negeri atau universitas favorit kalian. Pokoknya ketika kalian mikir UTBK itu susah, ya udah kerja keras, belajar dari sekarang. Kalau kalian mikir soal UTBK-nya itu high order thinking skill, maka latihan dari sekarang. Apalagi kamu anak-anak SMA yang masih kelas 10, kelas 11, kalian punya waktu yang sangat panjang untuk bisa mempersiapkan itu. Pokoknya jangan sampai suatu saat nanti kalian udah punya kesempatan untuk ikut UTBK tapi gagal hanya karena kalian belum persiapan secara matang. Gitu ya, pokoknya sukses selalu buat kalian semua. Aku doain yang baik-baik buat kalian semua pokoknya. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian dan juga untuk orang lain, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen di video ini. Kira-kira informasi apa yang kalian pengen tahu lebih lanjut dan informasi mana yang salah biar aku perbaiki. Ya, dah, sampai jumpa di video selanjutnya.